Kalau biasanya kue putu ayu dibuat dalam cetakan kecil, kali ini kita akan buat dalam versi jumbo, dan ini anti ribet, hemat waktu, dan untuk rasa dijamin enak banget. Nah, apa saja bahan-bahannya? Yuk langsung saja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan 300 gram kelapa parut. Ini saya ambil dari 1 butir kelapa setengah tua, diambil bagian putihnya saja. Kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung maizena dan setengah sendok teh garam. Semua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata, dan kalau sudah tercampur rata, tambahkan juga 1 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong. Kalau sudah, kemudian kelapa parutnya kita kukus selama 15 menit. Ini bertujuan agar kelapanya tidak cepat basi. Dan setelah dikukus selama 15 menit, dalam keadaan masih hangat, kelapanya langsung saja kita masukkan ke dalam cetakan. Kelapanya kita ratakan sambil dipadatkan dengan sendok seperti ini. Dan untuk cetakan, di sini saya pakai cetakan agar diameter 24 cm. Dan kalau sudah selesai, cetakan kita sisihkan. Langkah berikutnya, siapkan wadah, lalu masukkan 4 butir telur ukuran sedang dan suhu ruang. Masukkan juga 250 gram gula pasir, 1 sendok teh pasta vanila, dan 1 sendok teh SP pengemulsi. Kemudian semua bahan ini kita mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai adonan mengembang kental putih berjejak. Ini saya mixer sekitar 7 menit atau bisa disesuaikan juga dengan mixer masing-masing. Dan setelah adonan mengembang seperti ini, mixernya kita matikan dulu. Selanjutnya masukkan 250 ml santan. Ini saya dapatkan dari 1 saset santan instan ditambahkan sedikit air. Masukkan juga pasta pandan secukupnya dan sedikit pewarna coklat. Kemudian dengan kecepatan paling rendah, adonan kita mixer lagi sampai seratanya saja. Kalau sudah, mixernya kita matikan lagi. Selanjutnya siapkan saringan, lalu masukkan 300 gram tepung terigu. Saya pakai segitiga biru. Kemudian tepungnya kita saring agar tidak ada yang menggumpal atau bergerindil. Masukkan juga 2 sendok makan tepung tapioka, ini setara 20 gram. Tepung tapiokanya kita saring juga. Setelah bahan kering selesai disaring semua, kemudian lanjut adonan kita mixer lagi sampai bahan keringnya larut dan tercampur rata, dan ini tetap dengan kecepatan paling rendah. Dan kalau dirasa warna hijaunya masih pucat, bisa ditambahkan lagi pasta pandan secukupnya ya bun. Kemudian dimixer lagi sampai pewarnanya tercampur rata. Nah, seperti ini sudah cukup, mixernya sudah boleh dimatikan. Selanjutnya adonan kita ratakan lagi dengan spatula. Gunakan sistem aduk balik dari bawah ke atas untuk memastikan tidak ada bahan kering ataupun cairan yang mengendap di bagian bawah, karena jika ada, adonan bisa bantat ketika dikukus. Kalau sudah, langsung saja adonan kita tuang ke dalam cetakan yang sudah kita isi dengan kelapa parut tadi. Adonan kita tuang setengahnya saja. Jangan lupa ratakan permukaan adonan dengan lidi atau sumpit. Ini juga bertujuan untuk memecah gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Kalau sudah, langsung saja kita kukus. Sebelumnya kukusan sudah dipanaskan sampai airnya mendidih. Masukkan loyang berisi adonan, kemudian kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 15 menit. Setelah 15 menit, adonan sudah set. Kemudian masukkan gula merah yang sudah disisir halus atau dipotong kecil-kecil secukupnya. Ini saya pakai lebih kurang sebanyak 100 gram. Setelah ditambahkan gula merah, kemudian tuang seluruh sisa adonan. Jangan lupa ratakan lagi permukaan adonan dengan lidi atau sumpit. Kemudian lanjut kita kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 30 menit atau sampai matang. Setelah 30 menit, kue putu ayunya sudah matang. Keluarkan dari kukusan, kemudian tunggu sampai panasnya berkurang. Dan setelah panasnya berkurang atau dalam keadaan hangat, kue putu ayunya sudah bisa kita keluarkan dari cetakan, pindahkan ke piring saji ataupun talenan, dan setelah dingin bisa dipotong sesuai selera. Nah, ini dia kue putu ayu gula merah, tampilannya kelihatan cantik dan ini rasanya dijamin enak banget. Bisa untuk cemilan keluarga dan bisa juga untuk ide berjualan. Semoga video ini bermanfaat ya bun, selamat mencoba dan sampai jumpa di video berikutnya.